Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan tidak menajiskan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini membahas tema integritas di tengah arus dunia. Daniel berada dalam situasi yang sangat sulit. Ia adalah seorang tawanan muda di Babel, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, dan berada di bawah tekanan untuk berasimilasi sepenuhnya dengan budaya Babel. Raja Nebukadnezar ingin mengubah identitas Daniel. Namanya diganti, bahasanya diganti, dan dietnya pun diatur dengan santapan raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun di tengah tekanan hebat itu muncul sebuah sikap yang luar biasa dari Daniel, yaitu sikap pertama, keputusan yang diambil sejak dalam hati. Daniel bertekad. Dalam bahasa aslinya kata bertekad memiliki arti menetapkan di dalam hatinya. Daniel tidak menunggu makanan itu ada di depan meja baru ia berpikir untuk menolak. Ia sudah membuat keputusan jauh sebelum godaan itu datang. Integritas sejati dimulai dari keputusan batin. Jika kita tidak memiliki ketetapan hati sejak awal tentang apa yang benar dan salah, kita akan mudah terseret arus saat situasi mendesak kita. Sikap yang kedua, mengenali najis di balik kemewahan. Bapak Ibu Saudara terkasih, santapan raja tentu saja adalah makanan terbaik, termewah, dan paling enak di masanya. Bagi banyak orang itu adalah hak istimewa. Namun Daniel melihat lebih dari sekedar rasa. Ia melihat ketaatan kepada Allah. Baginya kompromi terhadap perintah raja adalah penajisan diri. Dunia sering menawarkan santapan raja dalam tanda kutip, dalam bentuk kesuksesan yang tidak jujur, kesenangan yang berdosa, atau popularitas dengan mengorbankan prinsip. Orang beriman harus bisa membedakan mana yang sekedar enak dan mana yang kudus. Sikap yang ketiga adalah keberanian yang disertai hikmat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak bersikap kasar atau memberontak secara membabi buta. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana. Daniel menunjukkan integritas yang dibungkus dengan kesantunan dan hikmat. Ia memperjuangkan prinsipnya tanpa kehilangan rasa hormat. Seringkali kita gagal mempertahankan iman karena kita terlalu kompromi, atau sebaliknya kita terlalu agresif sehingga orang sulit melihat kasih Kristus. Daniel mengajarkan kita untuk teguh dalam prinsip namun bijak dalam cara. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di Babel modern saat ini, di mana dunia terus berusaha menekan kita agar masuk ke dalam cetakannya. Arus dunia menawarkan standar moral yang bergeser, gaya hidup yang jauh dari Tuhan,
dan sistem nilai yang mendewakan materi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan pagi hari ini ada 4 poin yang menjadi perenungan kita yang sangat mendalam. Poin yang pertama adalah ketetapan hati. Daniel tidak menunggu makanan raja itu diletakkan di depannya baru ia berpikir untuk menolak. Ayat ini mengatakan ia bertekad atau menetapkan dalam hatinya. Integritas tidak dibangun di tengah badai, melainkan sebelum badai datang. Daniel sudah menyelesaikan pergumulannya di dalam hati jauh sebelum godaan itu muncul secara fisik. Banyak orang gagal karena mereka mencoba mengambil keputusan moral di saat godaan sudah di depan mata. Poin yang kedua adalah definisi kenajisan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, bagi kebanyakan orang, termasuk tawanan yang lain, santapan raja adalah sebuah anugerah, kemewahan, dan tanda naik kelas. Namun Daniel menyebutnya sebagai sesuatu yang bisa menajiskan dirinya. Dunia seringkali membungkus dosa atau kompromi dengan kemasan fasilitas, peluang, atau gaya hidup modern. Daniel memiliki ketajaman rohani untuk melihat bahwa di balik makanan enak itu ada pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau yang dilarang oleh Taurat. Poin yang ketiga adalah ujian identitas. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Babel mencoba mengubah identitas Daniel melalui 3 cara, yaitu pendidikan, yaitu bahasa atau sastra, terus namanya Belsasar, dan makanannya yaitu diet raja. Daniel membiarkan pendidikan dan namanya diubah. Itu adalah hal eksternal, tetapi ia menarik garis tegas pada makanannya. Mengapa makanan? Karena dalam budaya timur dekat kuno, makan bersama adalah tanda kesetiaan dan ketergantungan. Dengan memakan makanan raja, Daniel akan dianggap berhutang budi dan tergantung sepenuhnya kepada Raja Babel. Daniel ingin menegaskan bahwa penyediaannya adalah Allah dan bukan Raja Nebukadnezar. Poin yang keempat adalah integritas yang disertai hikmat. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, setelah bertekad dalam hatinya, Daniel tidak memberontak dengan kasar. Ia meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan. Daniel menunjukkan bahwa integritas tidak harus berarti menjadi orang yang menyebalkan atau sombong. Ia teguh pada prinsip, tetapi lembut dalam cara penyampaian. Ia menggunakan jalur komunikasi yang sopan dan memberi solusi. Uji coba 10 hari. Ini adalah kombinasi antara tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Daniel 1 ayat 8 mengajarkan bahwa Tuhan akan menghormati mereka yang menghormati Dia. Namun penghormatan itu dimulai dari sebuah tekad yang sunyi di dalam hati. Karena itu sebelum Daniel menaklukkan singa di gua, ia lebih dulu menaklukkan keinginannya sendiri di meja makan raja. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, motivasi kita untuk memiliki integritas di dalam Tuhan, meskipun di tengah-tengah arus dunia yang semakin gencar untuk merongrong integritas kita. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.